Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat jemaah Majelis Ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadis-hadis tentang akhlak. Karena kita tahu bahwasanya akhlak adalah perkara yang sangat penting dan dia adalah penerapan daripada ilmu dan daripada akidah. Ya, kalau seorang memiliki akhlak yang baik, menunjukkan ilmunya dia terapkan dan menunjukkan akidahnya benar, ya. Oleh karenanya perhatian seorang terhadap akhlak harus besar, ya. Akhlak yang baik sebab utama memasukkan orang ke dalam surga setelah tauhid, dan akhlak yang buruk adalah sebab utama menjerumuskan orang dalam neraka jahanam setelah kesyirikan. Ya, kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab paling utama memudahkan orang masuk adalah tauhid. Setelah itu apa? Setelah itu akhlak yang mulia. Dan sebab yang paling utama menjerumuskan orang dalam neraka jahanam adalah kesyirikan. Setelah syirik, sebab utamanya adalah akhlak yang buruk. Maka pengajian tentang akhlak adalah perkara yang harus sering diulang-ulang agar mengingatkan kita akan pentingnya akhlak dan kita berusaha menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak dalam safar, yaitu adab dan akhlak berkendaraan maupun dalam safar. Para ulama menyebutkan ada perkara-perkara yang membongkar akhlak seseorang, ya, yang menyingkap akhlak seseorang yang sesungguhnya. Ada beberapa perkara, ya. Di antaranya misalnya seperti para ulama mengatakan dalam di rumahnya, ya, di rumahnya bersama anak istrinya. Ya. Ini benar, ya. Jadi seorang akhlaknya akan nampak dalam di rumahnya ketika dia bersama istrinya, ya, dan juga anak-anaknya, ya. Karena bagaimanapun seorang berusaha untuk berakhlak yang mulia di depan orang lain, ya. Mungkin dia bisa menampakkan akhlak mulia di depan temannya, di depan gurunya, di depan teman kantornya, di depan bosnya, tapi itu dia mampu karena itu cuma ada dua hal, karena itu cuma sebentar dan kedudukan mereka memang di atas atau sejajar dengan dia, ya. Kedudukan mereka di atas sejajar dengan dia dan itu waktunya tidak panjang, cuma sebentar. Lain halnya ketika di rumah. Di rumah dia akan berhadapan dengan orang-orang yang lemah. Istrinya, anak-anaknya, ya, pembantunya, ya, yang dia bisa omel, terserah dia bisa omelin, dia bisa marah-marahin. Dan juga waktu yang lama dia tinggal bersama istri dan anaknya dalam waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Maka di rumah itu akan membongkar akhlak seseorang, ya. Akhlak seseorang akan ketahuan tatkala dia di rumah, ya. Makanya benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi keluarga kalian, bagi istri anak-anak, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Kenapa? Karena akhlak seseorang terbongkar ketika dia di rumah. Betapa banyak orang Masya Allah kalau di luar akhlaknya indah, murah, senyum, tapi kalau di rumah ketemu dengan istrinya atau ketemu dengan suaminya atau ketemu anak-anaknya, nampak akhlak yang sesungguhnya. Maka di antara satu perkara yang membongkar akhlak seseorang adalah ketika di rumahnya. Kemudian di antara disebutkan oleh para ulama juga yang membongkar akhlak seseorang, yaitu ketika dalam kondisi nyaman, ya, nyaman, atau misalnya mendapat jabatan atau kemudian kaya, yang dulunya miskin kemudian kaya, yaitu dalam kondisi lagi naik daun misalnya, ya. Ini juga nampak akhlak seseorang. Betapa banyak orang yang ketika dalam kondisi lemah, dalam kondisi susah, akhlaknya nampak
dia bisa berakhlak yang mulia. Dia murah senyum, kemudian dia menghormati yang lain. Tetapi ketika dia diuji dengan jabatan yang tinggi atau dapat jabatan tinggi, naik pangkat misalnya, ya, atau kemudian dia menjadi kaya raya, atau dia punya perdagangan yang kemudian tiba-tiba membuat dia naik daun misalnya, disitulah nampak akhlak yang sungguhnya. Apakah dia masih menghormati kawan-kawan lamanya? Apakah dia masih murah senyum kepada orang-orang miskin sebagaimana ketika dia dulu miskin? Apakah dia masih mengingat jasa-jasa orang-orang terdahulu yang mungkin ketika dia sedang sulit ada orang bantunya. Mungkin bagi dia sekarang bantuan tersebut tidak ada nilainya. Tapi ketika dia dalam kondisi sulit, orang-orang tersebut membantunya dan itu sangat besar nilainya bantuan mereka ketika itu. Ya. Dan ini akan nampak akhlak seorang. Siapa yang tidak dirubah oleh jabatan? Betapa banyak orang kemudian berubah dengan jabatan merubah dia. Kenapa? Dia sekarang posisi yang tinggi, dia punya anak buah, dia boleh marah, dia boleh memerintahkan, gaulnya dengan orang-orang hebat, gaulnya dengan orang-orang kaya, ya. Jangankan orang dapat jabatan, orang tidak punya jabatan saja, tapi dia gaulnya dengan orang-orang hebat, kenalan sama orang kaya, dia bisa berubah. Padahal dia tidak kaya. Dia hanya bergaul dengan orang kaya misalnya. Dia bisa berubah, bisa menjadi sombong dan angkuh. Apalagi kalau dia sendiri memang kaya. Apalagi dia dapat jabatan. Siapa yang tidak dirubah oleh kekayaan? Siapa yang tidak dirubah oleh jabatan? Oleh karenanya banyak orang ya ketika diberikan lagi naik daun, diberikan kekayaan, diberikan jabatan, dia berubah akhlaknya. Berubah akhlaknya, sama tangganya berubah, sama orang tuanya bisa berubah, sama adiknya bisa, sama kawan-kawannya jelas berubah. Sama kawan-kawan jelas berubah, sudah dilupakan. Tidak pernah diingat lagi tentang masa lalu yang indah. Tidak pernah diingat lagi bantuan-bantuan kawan-kawannya. Ya, sulit untuk bertemu dengan dia, sulit untuk bermusyawarah dengan dia. Semuanya hilang begitu saja. Ya, ma'assalamah ketika dia naik daun. Dan ini nampak akhlak seorang ketika dia dalam kondisi kuat, jadi pejabat atau jadi orang kaya, ya. Maka akan nampak akhlaknya yang sesungguhnya. Akhlaknya yang sesungguhnya. Kemudian di antara hal yang membongkar akhlak seseorang adalah ketika berselisih. Ketika berselisih, ya. Akhlak seorang sungguhnya akan nampak ketika dia sedang berselisih, ketika dia sedang berselisih. Jika sungguhnya akhlaknya mulia, ya, maka dalam perselisihan pun dia akan bisa menjaga dirinya. Dia bisa misalnya membantah lawannya dengan kata-kata yang bijak tanpa harus fujur, tidak harus menuduh yang tidak-tidak, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya, berlebih-lebihan, berusaha mencari-cari kesalahan, hal-hal yang tidak penting dia ungkap dan macam-macam, ya. Orang yang ketika berselisih kemudian dia tenang, ya. Dia bisa menjelaskan dengan baik, tetap menghargai lawan bicaranya, tetap menghargai orang yang menyelisih dia, maka nampak akhlak yang sungguhnya ketika dalam perselisihan. Ada sebagian orang yang kita lihat Masya Allah kelihatannya soleh, bertakwa, jaga lisan, ya. Tapi ketika berselisih, keluar semua borok-boroknya. Kalau udah nulis pedis, kalau dia bicara sadis, ya, kelihatan dendamnya, semuanya kelihatan. Ya. Kebenciannya, ya. Padahal Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau tidak berbuat adil, ya. Ini ayat ini turun tentang kaum muslimin dengan orang kafir, ya. Kalau orang kafir yang kita benci, tapi kalau ada kita sedang menilai mereka atau ada berkaitan dengan hukum dengan mereka, kita harus adil. Kalau orang kafir tersebut benar, ya kita bilang benar. Kalau hak bersama mereka dalam misalnya urusan dunia, kita bilang iya, kalian benar. Ya, makanya Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum buat kalian tidak adil. Lantas bagaimana kalau sama muslim? Sama muslim. Oleh karenanya akhlak sungguhnya kelihatan tatkala terjadi perselisihan. Bahkan dalam persahabatan. Ya, dulu bersahabat lama, mulai 2 tahun, 3 tahun, terjadi perselisihan nih. Namanya persahabatan mungkin tidak langgeng seterusnya, akan nambah perselisihan. Ya, terjadi perselisihan, kelihatan akhlak seseorang ketika sedang berselisih. Apakah dia selama ini akhlaknya asli atau hanya sekedar dipoles? Ya, terlihat ketika sedang berselisih. Ya. Oleh karenanya kalau ingin mengetahui akhlak seorang, lihat ketika sedang berselisih dengan dia. Ya.
Kemudian di antaranya kata para ulama mengetahui akhlak seorang jika berurusan dengan uang. Ya. Apa? Misalnya kongsi dagang, kerjasama, ya. Atau masalah utang piutang. Ya akhi, akhlak seorang nampak ketika masalah keuangan. Ya. Kalau ternyata kita kerjasama dengan dia masalah keuangan, ternyata dia berusaha mengambil uang tanpa keadilan, dia mengambil jatah yang berlebihan, padahal sahamnya cuma sekian, dia ambil lebih banyak. Ya nampak akhlak seorang ketika urusan dengan uang. Ya. Urusan dengan uang. Demikian juga masalah utang piutang. Ya. Seorang betapa banyak akhlaknya nampak ketika dia berhutang kepada orang lain. Apakah dia jujur, apakah dia berusaha untuk membayar hutang tersebut, ataukah dia cuekin, ataukah dia malah matikan ganti nomor telepon. Ya, nampak akhlak seorang ketika dalam masalah uang, ya. Karena manusia itu memang dibuat cinta kepada harta. Ya, apakah kecintaan ini membutakan dia dari akhlak yang baik? Atau kecintaannya terhadap uang yang berlebihan membuat dia akhirnya meninggalkan akhlak yang mulia. Maka ketahuan akhlak seorang ketika masalah hutang piutang. Ya. Bisa jadi seorang Masya Allah secara penampilan Islami misalnya, tapi ketika kita pinjamkan uang sama dia, dia tidak bayar, dia tidak pernah bilang minta maaf, tidak ada adab. Ya, harusnya kan kalau tidak bisa bayar, mohon maaf saya belum bisa bayar bulan ini, cicilan saya belum bisa terima kasih. Dia lupa bahwasanya orang yang memberi bantuan kepada dia itu orang telah berjasa dalam kehidupannya. Zaman sekarang yang mau kasih kita pinjaman uang siapa? Sulit. Orang semua sekarang pegang uang mereka. Mau kasih pinjaman sama kita, siapa yang mau kasih pinjaman sama kita? Ya. Akhirnya orang pinjam di bank konvensional. Ya. Karena sudah, riba yang penting dapat pinjaman. Nah, ketika di zaman-zaman sulit seperti ini, ada orang pinjamkan uang sama kita, itu orang baik namanya. Ya, lebih baik kalau ngasihin. Tapi kasih hadiah, tapi ada yang dia sudah pinjamkan itu, dia sudah baik sekali. Maka jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Banyak orang seperti itu. Sudah dibaikin, dia balas dengan keburukan. Ya. Dia sudah punya uang kalau dia nggak punya uang, harusnya dia bersikap dengan baik. Mohon maaf, minta maaf, saya belum bisa melunasi, saya belum bisa ini. Orang yang minjemin juga tenang kalau tatkala dia kasih uzur, mohon maaf saya begini. Yang minjamkan juga ya sudahlah, dia bisa mengerti. Tapi kalau tidak punya uang terus hilang begitu saja. Di telepon enggak pernah diangkat, enggak pernah minta uzur, enggak pernah minta maaf, kadang ganti nomor telepon, ditemui kabur. Ini repot seperti ini. Akhlak yang buruk ketahuan. Demikian juga sebaliknya, dia punya uang, tapi dia enggak bayar utang. Ditagih enggak, dia malah beli ini, beli anu, nambah asetnya, utang enggak bayar-bayar. Waliyadzubillah, ada juga orang tipe seperti ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Ini nampak sekali akhlak dalam masalah keuangan. Kemudian yang terakhir di antaranya yang membongkar akhlak seorang ketika safar. Ketika safar. Oleh karenanya Al-Ghazali mengatakan Ihya Ulumuddin bahwasanya safar summiya safaran li'annahu yusfir. Safar dinamakan safar karena safar itu secara bahasa artinya menyingkap. Menyingkap. Secara bahasa ya. Secara etimologi safar itu artinya menyingkap. Ya menyingkap. Oleh karenanya kalau kita di Saudi wanita-wanita yang buka wajahnya disebut sufur, yaitu membuka wajahnya. Karena yusfir, safar dia yusfir mengungkap akhlak seseorang. Ketika ada seorang hendak bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bertanya, "Engkau siapa? Saya tidak mengenal engkau. Lastu a'rifuka, aku tidak mengenal engkau. Wala yadhurruka anni la a'rifuka." Dan engkau tidak ada mudarat, enggak ada masalah. Aku tidak kenal engkau, enggak ada masalah. Kata Umar, saya tidak kenal engkau, tidak ada masalah bagimu. Ya. Tetapi ini masalah syahadah persaksian, maka harus ada yang mentazkiyah engkau, yang merekomendasi engkau untuk saya bisa terima saksimu. Maka datangkan siapa yang kenal engkau agar saya bisa menerima persaksianmu. Maka ada seorang berkata, ya Rasulullah, saya tahu dia. Ana arifu, kata Umar, bimadza ta'rifu? Dari mana kau tahu mengenal orang ini? Kata orang tadi bil adl wal aql. Dia orangnya adil dan dia orangnya berakal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah engkau adalah jaruhu? Ya. Al-mulasiq, al-aqrab. Apakah engkau adalah
tetangganya terdekatnya, sehingga engkau mengetahui bagaimana naharuhu wa lailuhu, madkhaluhu wa makhrajuhu. Apa kau tetangganya, tetangga dekatnya, sehingga kau tahu bagaimana kondisi siang hari, bagaimana kondisi malam harinya, kapan dia masuk, kapan dia keluar. Namanya tetangga kita sama tahu, apalagi zaman dahulu. Apakah kau tetangganya sehingga kau tahu kegiatannya, sehingga kau katakan kau mengetahui tentang dirinya? Kata orang tersebut, bukan ya Rasulullah. Bukan ya Amirul Mukminin. Saya bukan tetangganya. Hal amaltahu bid-dinar wa dirham alladzaini yustadallu bihima 'ala al-wara'. Apa kau pernah bermuamalah dengan orang ini, dengan dinar dan dirham, masalah keuangan? Yang dengan uang tersebut kau bisa mengetahui orang ini wara atau tidak. Kau pernah bermuamalah dengan dia masalah duit? Kata dia, la ya Amirul Mukminin. Tidak, saya tidak pernah bermuamalah dengan dia masalah duit. Ya. Hal sahibtahu fi safar. Apa kau pernah menemani dalam safar? Alladzi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq. Yang dengan safar diketahui akhlak mulia seseorang. Ini perkataan Umar. Dan riwayat ini hadisnya sanadnya dihasankan atau disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Apakah kau pernah menemani dalam perjalanan yang dengan safar diketahui sejatinya akhlak seseorang? Akhlaknya baik atau akhlaknya buruk dengan safar tersebut. Kata dia, la. Tidak juga ya Amirul Mukminin. Kata Umar, lasta ta'rifu. Kalau gitu kau tidak mengenal orang ini. Kalau kau tidak mengenal orang ini. Di antara perkataan Umar tadi, safar mengungkap akhlak seseorang. Ini. Safar mengungkap akhlak seseorang. Apalagi kalau kita bicara tentang akhlak safar zaman dahulu, yang penuh dengan kesulitan, di bawah terik matahari, kendaraan yang sederhana, kemudian kadang mengalami kesulitan, terkadang dihantam dengan angin kencang, dihantam dengan debu, ya subhanallah, terkadang kehabisan makanan, terkadang tidak menemukan mata air, dan macam-macam namanya safar zaman dahulu melewati padang pasir. Maka kondisi-kondisi seperti ini akan membongkar akhlak seorang. Apakah dalam safar dia perhatian sama orang lain, ataukah dia hanya mementingkan perutnya sendiri, ataukah dia memperhatikan rombongan, ataukah dia cepat emosian, ataukah dia pelit, ataukah dia baik, apakah dia solat malam atau tidak, apakah dia solatnya bagaimana, semua ketahuan dalam safar. Terlebih lagi safar zaman dahulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari siksaan, maksudnya orang kesulitan dalam safar. Ya. Apalagi safar zaman dahulu. Safar zaman sekarang tentu tidak seperti zaman dahulu. Ya, tidak begitu membongkar akhlak seseorang, tapi bagaimanapun kalau orang safar dengan orang lain dalam waktu yang lama dia akan tahu bagaimana akhlak orang ini. Safar misalnya haji berhari-hari sampai 20 hari, 25 hari sampai 40 hari bersama, dia akan tahu akhlak orang ini seperti apa. Apalagi dalam kesulitan misalnya, bagaimana emosinya orang ini, bagaimana pelit atau tidak, ketahuan. 40 hari bersafar akan ketahuan akhlak seseorang, ya. Oleh karenanya seorang berusaha tetap berakhlak mulia ketika dalam safar. Dan subhanallah, sebagian ahlul jahiliyah dahulu mereka terkenal akhlak mulia dalam safar. Contoh seperti ayahnya Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah dulu dikenal dengan Zadur Raqab, ya. Ya, dia adalah ayahnya dahulu adalah seorang dikenal dengan bekal para musafirin. Kenapa dikenal dengan bekal para musafirin? Karena ayahnya Ummu Salamah ini dahulu, kalau orang bersafar dengan dia, yang lain tidak boleh bayar, dia yang bayar. Ya, dia yang bayar. Sehingga orang senang bersafar dengan dia. Bagaimana kita bersafar, ada kawan yang bersafar dengan dia. Jadi kalau safar semuanya dia yang bayar. Masya Allah, hotel dia yang bayar. Wah, enak bersafar dengan orang seperti itu. Makan dia yang bayar, naik taksi dia yang bayar. Wah, nikmat. Sungguh nikmat punya kawan dalam safar. Itu ada di zaman jahiliyah. Ada di zaman jahiliyah. Ya, artinya sebagian mereka berakhlak mulia dalam safar. Sebagian mereka setia kawan dalam safar, dalam kesulitan, ya. Luar biasa. Di zaman jahiliyah. Bahkan seperti kita sebutkan Abul Bakhtari ketika dalam perang Badar. Jadi setia kawan ketika Rasulullah mengatakan, kalau kalian ketemu Abul Bakhtari, wahai kaum muslimin, jangan bunuh dia. Akhirnya para sahabat ketemu Abul Bakhtari, para sahabat mengatakan, kami tidak diperintahkan untuk membunuhmu. Kau tidak bisa dibunuh. Terus kawanku bagaimana? Kata Abul Bakhtari. Kata para sahabat, adapun kawanmu tidak. Kata Abul Bakhtari, enggak. Saya mati bareng atau selamat bareng. Setia kawan dalam perjalanan pertempuran. Ini didapati, meskipun ngawur, ya, tapi ini adalah saya katakan
ini didapati dari sebagian orang-orang jahiliyah. Kita pun dalam kehidupan kita sekarang, kita bersafar dengan banyak orang, kita dapati akhlak memang kelihatan dalam safar. Bagaimana ibadah seorang kita tahu, bagaimana tutur katanya, ya. Sebenarnya dia itu seperti apa kita tahu, ya. Bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana sikapnya ketahuan, ya. Mungkin selama ini kita lihat dia kalau tulis di Twitter, masya Allah manis kata-katanya. Kalau lagi tulis status indah, kalau nge-share semuanya keindahan, tapi begitu kita ketemu dengan dia, sehari 2 hari oke, dia masih bisa sembunyikan. Tapi ketika kita safar dengan dia berhari-hari, 7 hari, 8 hari, 20 hari, wah ketahuan bagaimana akhlak seseorang, dari tutur katanya, dari perilakunya, dari ibadahnya, semua kebongkar, ya, semua kebongkar. Maka Islam mengajarkan kepada kita, tatkala kita bersafar, ada adab-adab yang harus kita perhatikan agar Allah menjaga kita dalam safar kita. Secara umum, ketika kita sedang safar, ya, akhlak yang harus kita perhatikan yaitu diantaranya adalah akhlak kepada sesama teman safar, ya, saling menghargai, kemudian saling mikir bersama, demi kepentingan bersama. Kalau makan bersama, makan bareng-bareng, ya, jangan menyinggung perasaan dalam safar misalnya, ya. Akhlak-akhlak umum harus kita jaga di luar safar maupun dalam safar harus kita jaga, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara fokus tentang adab-adab berkendaraan dan adab-adab safar. Saya akan bacakan dari buku Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan menyampaikan tentang adab-adab berkendaraan dan juga adab-adab bersafar. Dalam satu hadis dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, "Syahidtu Aliyan wa utiya bidabatin liyarkabaha." Aku melihat Ali bin Abi Thalib didatangkan kepadanya tunggangan. Falamma wada'a rijlahu fir rikab, tatkala dia meletakkan kakinya di pijakan, ya, maksudnya naik kuda ada pijakannya, naik onta ada pijakannya untuk naik, ya. Seperti kita juga naik mobil ada sebagian mobil ada pijakannya, baru kita pinjak, terutama mobil besar, baru kemudian kita naik, ada pijakan, ya. Qala, ketika dia menginjak pijakan tersebut dia mengatakan bismillah. Bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika dia sudah tiba sudah tenang di atas tunggangan tersebut, misalnya di atas onta atau di atas himar atau di atas kuda, ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Ketika dia sudah di atas dengan tenang, dia mengatakan alhamdulillah. Setelah itu dia berdoa, membaca firman Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan ini bagi tunggangan ini bagi kami dan kami tidak bisa menundukkannya, ya. Thumma qala, kemudian dia berkata alhamdulillah thalatha marrat. Kemudian dia berkata alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian dia berkata Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taib, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar 3 kali. Setelah itu dia berdoa dengan berkata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tsumma dhahika. Dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, telah berbuat dosa. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Faqila, ketika itu Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang keempat. Maka ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa engkau tertawa?" Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, yaitu ketika menginjak pijakan bilang bismillah, ketika sampai di atas tunggangan mengatakan alhamdulillah, kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kemudian baca alhamdulillah, 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 kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian berdoa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Aku melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, kemudian Nabi juga tertawa. Fakultu, kata Ali bin Abi Thalib, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Apa yang buat Anda tertawa? Maka Nabi mengatakan, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfirli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Sungguhnya Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala kagum, ya,
melihat seorang hamba ketika dia berkata ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dan hamba tersebut tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan ini di antara adab yang mungkin dalam berkendaraan yang mungkin wallahu alam jarang dijalankan oleh sebagian kita. Tentu sebagian kita Masya Allah selalu menjalankan adab naik kendaraan, tapi ini adab yang mudah sebenarnya ya. Kita mencari pahala ketika mau naik kendaraan. Sekarang naik motor, naik mobil, alhamdulillah kita bisa mengucapkan doa ini. Bismillah, begitu sampai di atas mobil, mungkin kita di atas mobil, kemudian sudah nyalain ini, alhamdulillah, sudah siap-siap. Kita diam sebentar, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mudah kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baru kita jalan. Ini mudah, insyaallah ini adab dalam naik kendaraan sehingga berkah perjalanan kita. Kita keluar rumah baca doa, di atas kendaraan juga kita baca doa sehingga Allah senantiasa menjaga kita dalam perjalanan kita ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersafar, maka apa doa ketika naik kendaraan hendak bersafar? Beda kalau tadi bukan dalam kondisi bersafar, seorang ingin ke kantor, naik kendaraan kapan saja, mau ke kantor, mau ke rumah teman, mau kemana saja ya. Mau ada keperluan, yang penting naik kendaraan, naik motor atau naik mobil, maka doanya demikian. Adapun kalau untuk safar maka doanya lebih spesial lagi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallam kalau hendak bersafar dan dia sudah berada di atas tunggangannya kharijan ila safarin, dalam rangka untuk bersafar, kabbaru thalathan. Maka doanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini doa yang sering kita dengar kalau kita naik pesawat Saudi Airlines ketika umrah atau haji ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan segera untuk bisa umrah dan haji ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Rasulullah berbaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya maha suci Engkau ya Allah yang telah memudahkan bagi kami kendaraan ini, mau pesawat, mau mobil atau yang lainnya. Wa ma kunna lahu muqrinin, sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Subhanallah. Mau bersafar tauhid, mau bersafar ingat tentang hari akhirat ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Ya Rabb kami mohon kepada Engkau dalam safar kami ini albirra wa taqwa. Albirra wa taqwa, kami mohon kepada Engkau kebajikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan kami mohon bisa melakukan amal yang Engkau ridhai ya, karena dalam safar banyak yang kita temui ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Rabb kami ya ringankanlah bagi kami safar kami ini. Wa twi anna bu'dah, dan dekatkanlah jarak safar tersebut. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah yang menemani kami dalam safar. Wal khalifatu fil ahl, dan Engkau adalah yang menggantikan kami di keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, ya aku berlindung kepada Engkau dari kesulitan-kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, perkara-perkara yang tidak baik yang menyebabkan kesedihan atau kesulitan yang dilihat ya. Wa su'il munqalab, yaitu kembali yang buruk, fil mali wal ahl, atau hal yang buruk ya. Yang terjadi pada keluarga maupun harta yang kita tinggalkan. Ini doanya ya. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna. Kalau pulang dari safar doanya sama. Ketika pulang dari safar doanya sama, tapi mengatakan aibun, kami kembali ya Allah, taibun dalam kondisi bertaubat, abidun dalam kondisi beribadah kepada Engkau, li rabbina hamidun, dan kami memuji Rabb kami. Ini doa ketika mau safar ya. Ulangi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini di antara doa. Baik, saya jelaskan sedikit tentang doa ini. Kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian kita mengatakan tadi maha suci Allah yang telah memudahkan tunggangan ini atau kendaraan ini bagi kami, sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, dalam safar kami ini kami mohon bisa melakukan kebajikan dan ketakwaan. Apa itu kebajikan? Kebajikan ketakwaan kalau digabungkan maka kebajikan maksudnya amal-amal saleh, ketakwaan itu meninggalkan kemaksiatan. Ya, seorang bersafar sangat mudah untuk bermaksiat, apalagi dia bersafar jauh tidak bersama istrinya, ya sangat mudah untuk
bermaksiat, ketemu dengan orang, ketemu dengan perempuan yang lain atau melihat yang haram, dia bersendirian. Kita tidak tahu safar. Sekarang terkadang seorang akhlaknya di rumah beda, tatkala di hotel beda. Ya. Tatkala bersama keluarganya beda, tatkala bersendirian beda, ya. Maka dia berdoa kepada Allah. Allahumma as'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Ya, kami mohon dalam safar kami melakukan kebajikan dan ketakwaan itu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minal amali ma tarda. Ya Allah, mudahkanlah kami melakukan amalan-amalan yang Kau ridhai. Dalam safar kita bisa beramal. Alhamdulillah. Dalam safar seorang bisa tetap salat 5 waktu, dalam safar seorang bisa salat malam, seorang bisa salat duha, dalam safar seorang bisa bersedekah, dalam safar seorang bisa silaturahmi, telepon orang tuanya. Dalam safar kita masih bisa beraktivitas melakukan amal-amal kebajikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar kita bisa seperti orang lagi mudik, ya, bisa mendengar ceramah. Bayangkan mudik naik mobil seharian misalnya, atau ada yang sampai keluar Jawa, ya, tinggal putar ceramah, mungkin serial apakah Riyadhus Shalihin, apakah sirah Nabi, apakah kitab tauhid, banyak dia bisa dengar, apakah kisah-kisah Nabi, dia bisa dengar, melakukan amal yang diridhai meskipun dalam kondisi bersafar, minta kepada Allah, ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah safar kami. Safar berat, butuh biaya, butuh energi. Apalagi di jalan khawatir malam hari, khawatir ada tabrakan dan yang lainnya, ya. Minta Allah mudahkan. Rawan terjadi kecelakaan, rawan ngantuk dan macam-macam, maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'i anna bu'dah, ya Allah, dekatkanlah jarak safar itu kita menempuhnya dengan mudah, tidak kelihatan sulit, cepat sampai. Allahumma anta sahibu fil safar. Ya Allah, Engkau adalah teman kami dalam perjalanan, yaitu ma'iyah khassah, yaitu Engkau menemani kami dengan pertolongan. Ya, kalau kami kembali kepada Engkau, ya Allah, maka tolonglah kami, temanilah kami dalam perjalanan kami. Wal khalifatu fil al, ya Allah, tidak ada yang menjaga keluargaku, tidak yang menjaga anak-anakku kecuali Engkau. Aku tinggalkan mereka dan Engkau adalah khalifah fil ahl. Engkau yang menjaga mereka, ya Allah. Bayangkan seorang bersafar, ingat ini semua, ya. Agar ini doa agar Allah bisa menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hal-hal yang berat dalam safar, ya. Ya, dan banyak hal yang bisa kita temukan, apalagi musim haji, tahu-tahu bis mogok lah, apalah, atau terjebak dalam kemacetan, harus berjalan jauh, ya. Ini semua kita berlindung agar diberi kemudahan. Wa ka'abatil manzar, dan pandangan-pandangan yang menjinihkan, yang kalau seorang lihat maka akan menyedihkan. Wa su'il munqalab fil mail ahl, dan juga hal yang buruk yang menimpa keluarga dan harta. Ketika dia pulang dari safarnya menuju pulang rumah kembali, dia baca juga doa yang sama, tetapi dia tambahkan aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Aibun maksudnya kami dalam kondisi kembali, taibun bertobat kepada Allah karena namanya safar, mungkin kita bermaksiat, mungkin kita melihat hal yang haram, mungkin kita berkata-kata yang tidak senonoh, mungkin kita enggak tahu, ya. Mungkin banyak yang bisa kita lakukan kemaksiatan dalam safar. Kita mengatakan taibun dalam kondisi bertobat kepada Allah, ya. Abidun beribadah kepada Allah, li rabbina hamidun, dan muji Rabb kami, ya. Ini doa safar, jangan terlupakan. Datang dalam sebagian riwayat, Syekh Abdul Razak menyebut dalam riwayat Ahmad, ketika seorang pulang dalam safar, dari safarnya, ketika masuk di rumah, wa idza dakhala ahlahu, kalau dia masuk dalam rumah, dia mengucapkan tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban, ya. Tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Ini juga saya juga baru tahu ada doa seperti ini dari tulisan Syekh Abdul Razak ini, buku Syekh Abdul Razak, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yaitu setelah dia baca doa pulang dari safar, ketika masuk di rumah ketemu dengan istrinya, dia mengatakan tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban, yang artinya kami bertobat, ya Allah, dan kami kembali kepada Rabb kami, dan semoga Rabb kami tidak meninggalkan sedikit dosa pun kepada kami, yaitu diampuni dosa-dosa kami. Tapi di antara adab safar dan berkendaraan, kalau naik tempat yang tinggi maka bertakbir, kalau turun tempat yang rendah maka bertasbih. Kata Jabir bin Abdullah, kunna idza sa'atna kabbarna, kami kalau naik kami bertakbir, kalau kami turun idza nazalna sabbahna, kalau kami turun kami bertasbih. Kata sebagian ulama bahwasanya hikmahnya ketika kita naik, mungkin kita merasa di tempat yang tinggi, kita ingat ada yang lebih tinggi daripada kita semua, ada yang lebih hebat daripada kita semua. Mungkin kita naik mobil mahal, kemudian tinggi, mungkin kita naik pesawat, ya, kita merasa ada sesuatu, apalagi duduk di first class atau di business class, merasa
kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar dari segalanya. Allah Maha besar dari segalanya. Ketika kita turun melewati tempat-tempat yang rendah, kita bertasbih subhanallah, subhanallah. Allah Maha suci dari segala kekurangan. Subhanallah. Bagaimana seorang selalu dalam safarnya diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara adab ketika safar, ya, di antara petunjuk Nabi SAW, Nabi SAW mendoakan orang yang hendak bersafar. Nah, mendoakan orang yang hendak bersafar. Ketika kita sedang bersafar, kita tahu dia, kita pamitan kepada orang. Kata para ulama diharapkan sebagaimana perkataan Ibnu Abdul Bar, yaitu kita pamitan kepada orang-orang agar mereka mendoakan kita, ya. Karena kita butuh doa. Kita pergi entah kembali atau tidak, ya. Maka kalau mereka doa dengan tulus, masya Allah, ya. Nabi SAW demikian. Kalau ada orang hendak bersafar, Nabi doain dia. Dia datang pamitan sama Nabi, Nabi doain. Maka Nabi SAW berdoa, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu. Aku menitipkan kepada Allah amanahmu. Dan aku menitipkan kepada Allah agar Allah menjaga penutup-penutup amal. Saya enggak tahu safar bisa jadi meninggal. Artinya, ya Allah, aku menitipkan kepada engkau penutup amal dia. Kalau dia meninggal, husnul khotimah. Dalam safar terus entah ketabrak, entah apa enggak tahu. Tapi husnul khotimah dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Kemudian, astaudiullah dinak. Aku titipkan agamamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan dari kata safar bisa jadi rentan seorang terjumus dalam kemaksiatan, ya. Lalu kalau ada keperluan ke negara-negara kafir, li'adzubillah, ya. Hati-hati, ya. Ada cerita buruk, saya ketemu dengan sebagian kawan, dia cerita, Ustaz, saya punya kawan lagi bersafar dengan saya di suatu negara, kemudian ngajak saya berzina di suatu hotel tersebut berisi berbagai macam wanita dari berbagai macam mancanegara. Dia bilang kapan lagi dia dapat kesempatan seperti ini. Li'adzubillah. Dia kalau pulang ke rumah mungkin soleh, tapi ketika sedang bersafar, ya, kemudian di depan dia ada kesempatan untuk bermaksiat. Kata dia sama kawan saya tersebut, kapan lagi kita bisa melakukan? Ini lagi berbagai macam mancanegara, mau wanita dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, dari negara mana, ada semua, ya, tinggal bisa dicicipin, ya. Waliyadzubillah, teman saya tidak mau, dia cerita menyedihkan, ya. Ya, karena namanya orang sedang bersafar, terkadang agama dia berubah. Maka kalau kita ingin terjaga, kita pamitan sama orang. Kalau kita berpamit sama orang yang sudah kenal sunnah, mereka akan doain, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan juga penutup amalmu, ya. Yaitu berdoa agar Allah menjagamu. Intinya berdoa agar Allah menjagamu. Demikian seorang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an usafir fa'ausini. Ya Rasulullah, aku ingin bersafar, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah dan setiap kau naik tempat yang tinggi bertakbirlah. Ya. Falamma an walla rajul, tatkala seorang orang tersebut pergi, maka Nabi mendoakan dia, kata Nabi, Allahumma twi lahul arda wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, lipatlah bumi baginya dan mudahkanlah dia dalam safarnya. Demikian juga ada seorang berdatang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ini uridu safaran. Ya Allah, aku ingin bersafar. Ya Rasulullah, aku ingin bersafar. Fazawidni, berilah bekal kepadaku. Kata Nabi SAW, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal engkau ketakwaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dalam haji, butuh biaya, butuh makanan, butuh duit, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik adalah ketakwaan. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Ketika dalam negeri, ketika di luar negeri. Ketika bersafar bersama keluarga, ketika bersafar sendirian. Ya. Makanya di antara sunnah, kalau kita bisa bersafar dengan istri, bersafar dengan istri. Nabi SAW bersafar dengan istrinya. Bahkan dalam safar-safar yang mengerikan, safar untuk berjihad, Rasulullah SAW bersafar dengan istrinya. Ya, itu sunnah Nabi. Kalau kita bisa bersafar dengan istri, kita punya duit, ya, selama istri tidak bawel, tidak bikin ganggu usaha kita, tidak bikin macam-macam, ya bawa. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, ya apa boleh buat. Ya. Tapi kalau punya duit, kita bawa istri kita. Jadi teman ngobrol kita di pesawat, di mobil, ya. Sunnah, ya. Kalau istri antum banyak, antum bisa bikin qur'ah, yaitu undian yang keluar namanya antum bawa. Tapi kalau cuma satu, ya itu aja, diajak kemana-mana, nggak perlu undian. Di undian pun yang keluar dia terus, ya. Jadi sunnah Nabi SAW adalah bersafar dengan istri. Ya. Ya mungkin ada sebagian orang, Ustaz, saya kalau bawa istri repot, ya, ngurusin dia, kita mau serius dalam
usaha, ada pertemuan rapat dan macam-macam, oke lah. Kalau memang ada uzur silakan. Tapi kalau kamu mampu, saya katakan, bersafar menjalankan sunnah, bawa istri. Dalam safar apapun, ya, bawa istri. Kalau memungkinkan, ya, karena dengan adanya istri lebih menjaga kita, menjaga pandangan kita. Mungkin kita lagi ngeliat cewek-cewek, lihat pramugari dijual sama istri, mas, pandanganmu mas, matamu itu, dijual sama istri ya. Ya, ada istri yang mengingatkan ya. Nggak enak sama istri ya. Ini diantara sunnah, apalagi di zaman sekarang maksiat di depan kita mungkin ada orang mungkin safar kalau sendirian mungkin dia lihat macam-macam ya, ada istrinya dia malu ya. Jadi sunnah kalau bisa bawa istri bawa istri. Jadi kita ketika sunnahnya ingin bersafar kita pamitan. Kalau tidak bisa ketemu langsung kita telepon, kalau nggak bisa telepon kita bisa lihat WA kepada teman-teman dekat kita yang kita tahu mereka tulus mendoakan kita. Dan yang dipamiti jangan malu-malu untuk sungkan-sungkan mendoakan. Ya, mendoakan baik di WhatsApp dan dia ucapkan atau dia telepon astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Doain dia ya dengan tulus. Semoga doa kita bermanfaat agar Allah menjaga dia. Ini saya katakan tadi disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis menyatakan dianjurkan seorang ketika hendak safar pamitan ya berharap didoakan oleh mereka kan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena doa mereka tulus insyaallah berkah yang menemani dia dalam perjalanan. Kemudian juga dalam perjalanan ya dalam perjalanan dimakruhkan untuk safar sendirian, dimakruhkan safar sendirian. Ya, apalagi safar di malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Umar, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah, ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kalau seandainya orang-orang mengetahui tentang bersendirian, apa yang aku ketahui tentang bersendirian, bahayanya sendirian, maka tidak seorang pun yang bersafar di malam hari sendirian. Ini sebenarnya mengatakan di zaman dahulu ya ketika seorang bersendirian, safar sendirian malam hari berbahaya, maka jangan dia bersafar sendirian di malam hari ya. Karena bahaya, ada perampok, ada kalau terjadi sesuatu dengan dia tidak ada yang menolongnya, kalau dia sakit siapa yang menolongnya, kalau dia meninggal tengah jalan siapa yang menguburkannya, ya maka jangan safar sendirian. Tapi zaman sekarang alhamdulillah ya sebenarnya mengatakan ilahnya sudah hilang. Ya, kita bersafar rame-rame dalam satu kereta api misalnya, dalam satu pesawat, kita tidak sendirian, rame. Meskipun bukan teman kita, tapi kita dalam satu rombongan. Ya, demikian juga hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanani, wa thalathatu raqbun." Hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersafar sendiri syaitan, bersafar berdua juga syaitan. Kalau sudah tiga, maka itulah musafirun yang sebenarnya. Ini juga kata para ulama berlaku ketika zaman dulu, zaman Nabi SAW. Ketika safar sendirian agak mengerikan dua orang juga. Tapi kalau tiga, alhamdulillah mereka bisa sholat berjamaah dengan tiga orang, mereka saling tolong menolong. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah kita safar dengan banyak orang. Tapi bagaimanapun kalau kita ada kawan yang bisa bersafar dengan kita, itu lebih baik ya, lebih baik. Tapi sekarang, alhamdulillah safar di mana-mana. Kita dalam kondisi safar bareng-bareng rombongan, tidak bersendirian. Kemudian di antara adab dalam safar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau kalian bersafar 3 orang, maka angkat salah satu menjadi amir ya. Ini penting, mungkin kita ada kunjungan kemana rame-rame, mengunjungi misalnya kunjungan ke suatu pondok atau kita ada kunjungan ke orang terkena bencana alam misalnya kita ingin beri bantuan misalnya atau kita sedang bersafar untuk umrah, bersafar untuk haji, apalagi 30 orang, 40, 80 orang, 90 orang, 100 orang, maka harus ada amirnya. Pentingnya amir ini apa? Agar tidak terjadi pertikaian. Dia memberi keputusan dan mereka yang lain harus taat kepada dia dalam masalah safar. Semua keputusan dalam masalah safar maka ditaati karena kita telah mengangkatnya sebagai amir. Ini antara sunnah, ya sunnah agar tidak terjadi pertikaian dalam apa? Dalam safar tersebut, maka diangkatlah pemimpin yang dia kalau ada masalah didiskusikan dan dia sebagai pemberi keputusan. Maka kita pilih pemimpin yang baik, yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi, yang mungkin punya ilmu, yang tidak cepat emosi. Kita pilih kamu saja jadi amir, ya. Kalau kita sudah mengangkat jadi amir, maka kita serahkan kepada Allah, apapun keputusannya kita jalankan. Selama itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga jika bersafar, jika sampai singgah pada suatu tempat maka berdoa, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa yang mudah. Ya, aku berlindung dengan nama kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, ya. Seorang membiasakan diri, dia mampir sebentar bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya dia mampir di apalagi dia tidur, mungkin mampir di rest area kemudian tidur di mobil, berdoa, ya, agar dilindungi supaya tidak ada orang iseng jahil kepada dia, Allah akan lindungi, ya. Allah akan lindungi. Atau dia mungkin mampir di hotel, dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan tsumma qala", barang siapa yang singgah suatu tempat kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada dia sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Di antara adab safar adalah jika seorang selesai dari safarnya segera ketemu istrinya, ya. Istrinya sudah rindu sama dia, anak-anak rindu sama dia, pulang segera. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar adalah potongan dari kesulitan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar menghalangi seorang dari makanan yang biasa dia makan, dari minuman yang biasa dia minum, dari tidur yang biasa dia tidur, ya. Namanya safar sulit. Sampai sekarang pun safar kita meskipun naik pesawat dengan bisnis kelas, ya, dengan makanan Eropa, dengan makanan Arabik, tetap saja lebih enak di rumah kita goreng sayur kangkung sama tempe goreng dengan sambal, luar biasa, ya, luar biasa. Mau tidur di bisnis kelas dengan kursi yang datar, yang lurus, tidur enak, ya, dilayani oleh pramugari, tapi aja lebih enak di rumah, kasur tidur nyaman lebih enak, ya. Bahkan sebagian orang bilang sama saya tidak bisa, atau dia tidak bisa langsung adaptasi. Hari pertama dia pasti hari pertama sulit untuk tidur. Nanti hari kedua, hari ketiga baru dia adaptasi bisa tidur nyaman di tempat tersebut. Ada sebagian orang seperti itu, tidak biasa tidur di tempat di luar rumahnya. Ada sebagian orang seperti itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qada nahmatahu", kalau sudah selesai urusannya, "falyu'ajjil ila ahlihi", maka segera pulang ke rumah, kembali ke istrinya. Istrinya sudah kangen, dia juga sudah kangen, ya. Tapi di antara adab safar, dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW sering safar hari Kamis, ya. Sering safar hari Kamis, ya, di pagi hari, ya. Kalau seorang bisa bersafar hari Kamis, ya, pilih hari Kamis, oke, karena itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau tidak bisa, tidak jadi masalah. Ada seorang yang harus safar tiap hari, ya sudah, mau apa lagi. Tapi kalau kita di tangan kita bisa milih, mau pilih hari apa, Jumat kah kita berangkat, Selasa kah, Kamis, Rabu, Senin, ya, kita pilih Kamis. Kenapa? Karena Nabi SAW sering bersafar di Kamis pagi, ya, atau di hari Kamis kalau memungkinkan. Kalau ada halangan yang lain terserah hari apa saja, tidak jadi masalah. Kemudian perlu diingatkan, wanita tidak bersafar tanpa mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin illa ma'adhi mahram." Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau anti beriman kepada Allah, anti beriman kepada hari akhirat, maka tidak halal anti bersafar dengan jarak 1 hari, 1 malam, kecuali dengan mahram. Ini hukum asal, kecuali darurat lain cerita. Darurat atau hajah syadidah dalam kondisi mendesak, ya, apa boleh buat, seperti sebagian wanita yang harus berhijrah sendirian dari Mekah menuju Madinah, ya. Tapi asalnya seorang jangan menggampangkan hal ini. Kecuali ada uzur, ternyata suaminya di luar negeri, adik-adiknya suruh temani, enggak ada duit juga untuk menemani dia harus bayar tiket, dia enggak punya duit, sementara dia harus berobat misalnya ke keluar kota, atau dia harus menjenguk orang tuanya sedang sakit. Ya, ini lain cerita. Ya, dia bismillah, dia berangkat meskipun sendirian, cari kendaraan yang aman, insyaallah, maka tidak jadi masalah. Ya, tapi menggampangkan sedikit-sedikit, safar sendiri, ya. Apalagi safarnya bukan keperluan mendesak, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau kemana? Mau ke Thailand. Kita ngapain? Nonton nonton apa, kayak nonton orkes, kayak nonton konser lah, apalah. Mau kemana? Mau Prancis, mau ke Paris. Suami mana? Ya, saya tidak perlu suami, yang penting duit ada, ya. Ini gimana seperti ini? Menggampangkan. Ya. Dalam kondisi terdesak lain lagi ceritanya, itu ya uzur insyaallah. Tapi maksud saya jangan menggampangkan seorang bersafar tanpa mahram. Kita sebagai suami juga jangan pelit. Kalau misalnya saya katakan misalnya istri kita bersafar, kita nggak bisa, kita telepon adiknya, kita telepon ipar kita, tolong temani kakakmu, duit saya yang tanggung, ya. Keperluanmu, keperluan keluargamu ketika kau temani kakakmu, saya yang tanggung, ya. Seperti itu, ya. Kita keluarkan uang pada tempatnya. Sehingga istri kita pergi dengan nyaman dan kita pun nyaman, ya. Ada yang menemaninya, ya.
Ya, sekarang memang luar biaya untuk biaya pesawat memang berat, tapi kalau kita mampu, ya kenapa tidak kita keluarkan? Toh itu kita keluarkan bukan sia-sia, bukan kita sedang buang duit, tidak. Kita sedang menjalankan syariat Allah, maka uang tersebut keluar pada tempatnya yang benar. Ya, jangan pelit dalam hal tersebut. Lain halnya kalau dalam kondisi terdesak, itu lain cerita. Saya katakan tadi, maka seorang wanita boleh saja bersafar tanpa mahram dalam kondisi mendesak. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau petunjuk salaf, hadis salaf, ya. Para salaf dahulu seperti perkataan Imam Ahmad, ya. Ditanya, mana yang lebih engkau sukai wahai Imam Ahmad? Ya tazilu rajul fi ta'am au yurafiq. Seorang makan sendiri atau dia makan bareng-bareng. Kata Imam Ahmad, yurafiq. Ya, lebih baik dia makan bareng-bareng. Hadza arfaq yata'awanun. Mereka lebih berbareng, saling tolong menolong. Ya. Jadi kalau kita sedang 5 orang udah kumpulin duit, kita makan bareng-bareng, ya. Sampai ini pendapat yang kuat, ada khilaf masalah ini, pendapat yang kuat kita kumpulin makan bareng-barang meskipun satu makan lebih banyak, enggak ada masalah, ya. Ini namanya kita bersahabat, ya. Kumpulin 20.000, belanja. Ayam sih kan. Ternyata satu yang badannya besar makannya lebih banyak. Ya udah kita maafkan. Kalau kita enggak suka ya tegur, tapi seharusnya kita maafkan, namanya kita bersafar bersama, kita ngerti dia makannya lebih banyak, ya. Tidak jadi masalah insyaallah taala demi kebersamaan. Kalau satu makan sendiri, satu makan ayam, satu makan tempe, kan lucu. Bersafar bareng-bareng makannya beda-beda. Kemudian di antara adab dalam bersafar, ketika sedang bersafar seorang boleh salat sunnah di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan tersebut. Misalnya seorang naik pesawat, kemudian malam hari dia ingin salat tahajud, ada masalah salat tahajud. Pesawat menghadap mana saja enggak jadi masalah, ya. Kalau zaman dahulu orang naik onta, dia salat di atas onta. Kenapa? Karena onta itu kalau jalan dia sudah tahu arahnya kemana. Makanya ajaibnya onta seperti itu. Seorang di atas onta, dia enggak usah ngarahin onta sudah tahu arahnya kemana. Sudah dia tinggal salat di onta, tidur di atas onta, ontanya jalan, ya. Tahu arah mana tujuannya, ya. Sekarang saya dengar ada mobil yang otomatis tinggal dipencet, mobilnya sangat mahal, maka dia bisa berjalan menuju tujuan. Saya dengar seperti itu ada, ya. Ya orang kalau seperti itu dia bisa tidur, dia bisa sholat malam, ya. Atau kalau dia ada supir, ya sudah supirnya nyupir, dia ya sholat malam di belakang atau di depan di samping supir, boleh. Ya boleh, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya banyak di antara kita, ya termasuk saya mungkin, ya kalau sudah safar kayaknya ibadah libur. Kayaknya ibadah libur sudah. Enggak ada salat malam, ya mumpung rawatib enggak ada, rawatib memang tidak dianjurkan, tapi tidak ada salat malam, tidak ada salat duha, tidak ada baca Quran, seakan-akan ibadah libur. Sama sebagian wanita kalau sudah haid seakan-akan libur semua, ya. Sebagian wanita kalau sudah haid mulai macam-macam, mulai nonton drama Korea, ada drakor atau drama India dan macam-macam, seakan-akan lagi haid, lagi liburan. Kita bilang enggak, kita dalam safar pun kita sedang ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Demikian para salaf dahulu mereka, demikian Nabi SAW dan juga para salaf ketika mereka sedang bersafar, mereka salat sunnah di atas onta mereka. Haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal lail ila al-fara'id, ya. Nabi SAW salat sambil memberi isyarat. Jadi rukuknya isyarat, sujudnya isyarat, seperti itu, ya. Ya, tidak perlu sujud benar-benar, isyarat saja sudah cukup, ya. Cukup. Sedikit sudah rukuk, sujud agak lebih dikit, ya. Tidak perlu maksudnya sampai rendah sekali, tidak perlu. Karena kata Ibnu Umar, yumi'u ima'an, yang beri isyarat, ya. Maksudnya tidak harus ketika rukuk miring sekali, ketika sujud sampai ke bawah sekali, enggak harus. Seperti kita di pesawat, Allahu Akbar, tidak harus kita sujud sampai enggak harus. Kita cukup rukuk begini sudah, sujud cukup begini sudah cukup, enggak ada masalah. Yumi'u ima'an ketika kita salat sunnah. Jangan lupa, masih banyak adab tapi saya ringkas karena waktu sudah mau habis, ya. Di antara adab, jangan lupa banyak berdoa ketika safar, ya. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan dalamnya. Da'watul walid, doanya orang tua. Da'watul musafir, doanya orang sedang bersafar. Wa da'watul mazlum, doanya orang sedang dizalimi.
3, doa orang tua, ayah maupun ibu kepada anaknya, doa seorang sedang bersafar, doa sedang dizalimi. Ini menunjukkan bahwa orang sedang bersafar, banyak rahmat Allah turun kepadanya. Di antaranya dia kalau puasa boleh tidak berpuasa. Allah kasih kemudahan. Kenapa? Musafir. Kalau dia sholat dikosor, 4 rakaat jadi 2. Tidak perlu qobliyah, tidak perlu ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Ya. Allah kasih kemudahan. Ya. Kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Maka seorang mengambil kesempatan ketika dia bersafar, terutama dia safar, kemudian hari Jumat dalam kondisi bersafar, Jumat sore berdoa kepada Allah, tergabung kepadanya kemuliaan, keutamaan berdoa setelah asar di hari Jumat. Kemuliaan dia sedang bersafar, dia berdoa, jangan lupa doakan orang tuanya, doakan dirinya, doakan anak-anaknya. Jadi Allah kasih bonus, jangan kita buang, kita ambil, berdoa. Ya, berdoa ketika safar. Kemudian ketika pulang dari safar tadi sudah kita sebutkan ya doa-doanya. Di antaranya Nabi SAW melarang seorang pulang malam-malam mengetuk pintu istrinya tanpa diketahui oleh istrinya. Bikin kejutan, tiba-tiba pulang. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Nah Rasulullah SAW an yatruka ar-rajulu ahlahu lailan." Rasulullah SAW melarang seorang pulang dari safar ketuk pintu rumahnya atau mendatangi rumah istrinya di malam hari. Yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim, yaitu mencari-cari kesalahan istrinya ya, atau ingin bersuudzon kepada istrinya, dilarang ya. Dalam riwayat yang lain, nah Rasulullah SAW idza atala rajul ghaibata an ya'tiya ahlahu turuqan. Rasulullah SAW melarang seorang jika lama meninggalkan istrinya, seminggu, 2 minggu, sebulan, lama ya, kemudian dia ngetuk pintu malam hari, tiba-tiba dia datang. Ya, di antara sebabnya karena Rasulullah SAW ingin wanita tersebut bersiap-siap menyambut suaminya. Kalau sehingga dia belum bercukur, dia bisa bercukur. Ya. Sehingga dia bisa merapikan rambutnya. Karena syariat ingin suami istri dalam kondisi mesra. Jadi ketika suaminya pulang, rindu, mungkin di luar sana lihat macam-macam, pulang rindu istrinya. Ketika pulang tiba-tiba di malam hari istrinya baru bangun dalam kondisi semerawut, rambutnya berdiri semua, ngiler sana sini, ya gimana? Maka jangan pulang di malam hari sehingga istrinya bisa siap-siap di siang hari untuk menyambut dia. Itu di antara hikmahnya. Adapun kalau dia pergi sehari dan istrinya sudah tahu kapan dia datang, maka tidak jadi masalah meskipun di malam hari. Para ulama mengatakan ini berlaku di zaman dahulu. Ya. Adapun zaman sekarang dengan adanya sarana telepon, WhatsApp, pemberitahuan, seorang boleh pulang jam berapa saja. Yang penting dia kasih tahu istrinya. Sayang, saya pulang sekitar jam sekian. Sayang, saya pulang siap-siap. Saya pulang sekitar jam sekian. Siap-siap apa mas? Siap-siap makanan. Siapkan dirimu ya misalnya. Saya pulang jam sekian-sekian. Jadi tidak mengapa meskipun malam sebelum subuh. Karena ada pemberitahuan kepada istrinya. Oleh karenanya tidak disunahkan seorang ingin beri surprise, kejutan. Pulang tiba-tiba. Ya, enggak. Memang baik tapi indah. Tapi bukan begitu sunnah Nabi SAW. Nabi ingin istrinya siap-siap untuk menyambut apa? Suaminya. Sebagian orang ingin bikin surprise. Tiba-tiba datang di malam hari. Bikin kejutan istrinya, ini tidak dianjurkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian di antaranya sunnah, dan ini sunnah yang langka dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang, adalah ketika pulang di siang hari atau di waktu duha, ya, sebelum pulang sholat dulu 2 rakaat di masjid terdekat. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana idza qadima min safarin duhan dakhala al-masjid. Rasulullah kalau pulang dari safar di waktu duha, ya, maka dia pun masuk masjid, fa shalla raka'ataini qabla an yajlis, maka dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ini sunnah kalau kita pulang safar di pagi hari, jangan lupa kita mampir salat 2 rakaat di masjid terdekat. Ya, tapi sekarang kadang-kadang masjid tertutup, susah kecuali waktu salat. Ya, tapi kalau kita mampu pulang 2 rakaat di masjid dulu, bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah, baru kita pulang ke rumah, itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik ya. Kemudian yang terakhir yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam adab berkendaraan, hati-hati ya. Seorang jangan bawa mobil ngawur ya, betapa banyak kecelakaan. Jangan kita beri mudarat kepada orang lain ketika berkendaraan, punya adab. Jangan kita nyalip tiba-tiba buat orang kaget. Jangan kita nakut-nakuti orang, betapa banyak kecelakaan. Jangan kita parkir di bahu jalan, bahaya. Hal-hal yang mungkin bisa membuat kita memberi mudarat kepada orang lain. Ya.
kita bisa celaka dan kita bisa mencelakakan orang lain ya. Rem diperiksa, mobil yang baik, jangan sampai kita bawa mobil dalam kondisi tidak baik sehingga tidak bisa punya rem, bisa nabrak orang dan yang lainnya ya. Intinya adab dalam berkendaraan. Kecepatan kita atur, ya jangan berlebihan. Ya, apalagi kita tidak bisa mengontrolnya, betapa banyak terjadi kecelakaan. Agar kita dalam bersafar bertakwa kepada Allah tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi. Kalau ada orang kemudian ingin lambung kita, kasih biar dia lambung. Jangan kita emosi kemudian kita ingin lambung dia, kejar-kejaran mengerikan di dalam perjalanan. Jangan begitu, sudahlah dia mau lambung aja. Mungkin dia lagi sakit perut atau apa ya, biarin aja ya. Atau ada keperluan mungkin ibunya sakit, ya sudah jangan kita halangi dia. Jangan kita halangi dia sehingga dia mungkin ada keperluan mendesak dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab, ini dari sebagian adab dalam berkendara dan bersafar. Demikian saja ikhwan-ikhwan sekalian, para pemirsa dari Majelis Taklim Samara ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan adab-adab yang lain pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.